Apa sih Kampus Merdeka itu? Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir di masa depan. Kegiatan Kampus Merdeka ini sangat bergantung pada kebijakan dari masing-masing prodi dan juga universitas. Nah, kalau di UNJ ini sendiri, sejauh ini yang disarankan untuk mendaftar kampus mereka mulai dari semester 5 ke atas. Kenapa harus semester 5 ke atas? Karena kita punya kewajiban untuk selesaikan mata kuliah wajib terlebih dahulu yang harus kita ambil di Prodi Kimia UNJ. Dan menyelesaikan mata kuliah wajib ini membutuhkan waktu 5 semester. Setelah semua mata kuliah wajib sudah kita penuhi dan kita selesaikan dengan baik, kita dapat mengikuti program dari Kampus Merdeka. Perlu diingat juga, kita hanya diperbolehkan mengambil satu kegiatan dari program Kampus Merdeka ini. Kegiatan Kampus Merdeka ini akan dilaksanakan selama 1 semester dan akan dikonversikan sebesar 20 SKS. SIMKAT MAWA adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan. Nah, pemeringkatan bidang kemahasiswaan ini bertujuan untuk yang pertama meningkatkan kualitas, yakni mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan bidang kemahasiswaan dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional dalam rangka mendukung implementasi kebijakan MBKM. Yang kedua, berprestasi dan berkontribusi, yakni menumbuhkan kesadaran perguruan tinggi dalam mengembangkan minat, bakat, penalaran, kreativitas, mental bela negara, serta meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan kewirausahaan mahasiswa sehingga mampu berprestasi baik di tingkat wilayah, nasional maupun internasional, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Adapun manfaat dari penyelenggaraan pemeringkatan bidang kemahasiswaan, yang pertama, meningkatkan dukungan kebijakan. Meningkatkan dukungan kebijakan ini akan menjadi lebih strategis dan juga berdampak lebih pada kualitas mahasiswa serta lulusan dari perguruan tinggi. Yang kedua, memberikan nilai tambah. Memberikan nilai tambah ini ditujukan bagi perguruan tinggi yang memiliki komitmen tinggi untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Dan yang terakhir, menjadikan kegiatan kemahasiswaan lebih berdaya saing dan juga unggul. Pemeringkatan bidang kemahasiswaan ini dibagi lagi menjadi beberapa kriteria, diantaranya yang pertama, kriteria pelaporan dokumen manajemen institusi. Kriteria pelaporan dokumen manajemen institusi ini dibagi lagi menjadi 5 aspek. Yang pertama, aspek kelembagaan kemahasiswaan MPKM. Yang kedua, aspek sumber daya manusia. Aspek ketiga, aspek sarana dan prasarana. Aspek keempat, aspek pembiayaan. Aspek terakhir, aspek penghargaan prestasi. Kriteria kedua, kriteria pelaporan kegiatan kemahasiswaan MBKM atau non-lomba. kegiatan MBKM atau non-lomba ini dibagi lagi menjadi 10 kegiatan, diantaranya pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, mengajar di sekolah, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, proyek di desa, wirausaha, studi atau proyek independen, rekognisi non-lomba, dan yang terakhir kegiatan bela negara. Kriteria yang ketiga adalah kriteria pelaporan prestasi mandiri. Kriteria pelaporan prestasi mandiri ini dibagi lagi menjadi beberapa kriteria, diantaranya kriteria bukti dokumen peraih prestasi atau juara. Berikut ketentuan mengenai bukti sertifikat atau piala atau medali. Berikut contoh dokumen bukti sertifikat. Berikut ketentuan bukti URL. Berikut contoh bukti URL. Yang ketiga, bukti foto UPP. Contoh bukti foto UPP. Yang terakhir, bukti surat tugas atau izin. Berikut contoh bukti surat tugas atau izin. Yang kedua, kriteria bukti dokumen kategori peserta. Dalam kriteria ini hampir sama seperti kriteria sebelumnya, yang di dalamnya terdapat bukti sertifikat atau piala atau medali, kemudian ada bukti URL, kemudian bukti foto UPP, dan yang terakhir bukti surat tugas atau izin. Kemudian kriteria bukti dokumen kategori penyelenggaraan kejuaraan.
Terdapat bukti laporan pertanggungjawaban, bukti URL, bukti daftar nama peserta, dan bukti surat tugas atau izin. Yang keempat, kriteria bukti dokumen kategori aspirasi kejuaraan. Dalam kriteria ini hampir sama seperti kriteria sebelumnya, yaitu kriteria bukti dokumen peraih prestasi atau juara yang di dalamnya terdapat bukti sertifikat atau piala atau medali, kemudian ada bukti URL, kemudian bukti foto UPP, dan yang terakhir bukti surat tugas atau izin. Kriteria yang keempat, kriteria pelaporan prestasi kegiatan kemahasiswaan Kemendikbud. Penilaian prestasi kegiatan kemahasiswaan Kemendikbud dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, kegiatan tingkat nasional, tingkat internasional, dan juga penyelenggara kegiatan. Dan kriteria yang terakhir yaitu selayang pandang. Dengan adanya singkatan ini, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi dalam pemeringkatan bidang kemahasiswaan, baik bidang akademik maupun non-akademik. Tahap pertama banget nih untuk teman-teman maba adalah memastikan bahwa teman-teman sudah membayar UKT semester ini. Untuk mengetahui status pembayaran, teman-teman bisa mengunjungi website siakat.unj.ac.id. Login dengan memasukkan username, password, serta security code. Jika sudah masuk, klik garis 3 di pojok kiri atas, kemudian pilih menu status pembayaran. Pastikan status pembayaran pada semester ini sudah tertulis lunas. Jika sudah memastikan status pembayaran, teman-teman dapat mengubah password di menu Ubah Password. Pilih menu Ubah Password. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Masukkan password lama, password baru, dan password konfirmasi. Kemudian klik simpan. Pertama, pilih menu kemahasiswaan, kemudian pilih lagi biodata mahasiswa. Tampilan biodata mahasiswa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pribadi, bagian orang tua, dan bagian sekolah sebelumnya. Pertama, pilih menu akademik dan kemudian pilih lagi pengisian rencana studi. Kemudian, pilih menu berwarna hijau, yaitu menu tambah KRS. Arahkan ke kolom search dan isi dengan nama mata kuliah atau dengan kode dosen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Setelah menemukan mata kuliah yang tepat, pilih icon tambah. Lakukan langkah ini secara berulang pada mata kuliah yang lain. Pilih menu akademik, kemudian pilih lagi kartu rencana studi. Kemudian, pilih semester 115 dan klik proses. Setelah itu, laman akan menampilkan daftar mata kuliah yang telah didaftarkan. Pada laman ini, bisa menghapus mata kuliah dengan mengklik icon hapus, dan apabila dirasa sudah benar, bisa mengklik cetak KRS yang berwarna biru. Logout dari akun kalian dengan mengklik nama kalian di pojok kanan atas, kemudian pilih logout. Jika nantinya teman-teman sudah selesai menyelesaikan semester ini, maka teman-teman bisa mengakses IP di web yang sama, yaitu siakat.unj.ac.id. Pilih menu akademik, kemudian klik kartu hasil studi. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Lalu, pilih semester yang diinginkan, kemudian klik proses. Tampilan kartu hasil studi akan seperti ini. Jika ingin mencetak KHS, klik cetak KHS pada pojok kanan atas.